Siang itu, udara di desa terasa panas menyengat. Matahari menimpa jalan berdebu yang sepi. Hanya sesekali terlihat sepeda motor melintas. Di pojokan jalan desa, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan bakso kerikil. Cat pada papan itu sudah pudar, huruf-hurufnya retak, seolah tak pernah diperbarui. Di dalam warung, Pak Jafar duduk sambil menopang dagu. Wajahnya kusut, matanya kosong memandang meja-meja kayu yang tak berisi pembeli. Hanya ada Bu Ela, istrinya, yang sedang membersihkan mangkuk dengan wajah pasrah. Bau kuah bakso yang mendidih di panci besar tetap menguap. Tapi tidak ada satupun orang yang mampir. Seharian begini terus, gumam Pak Jafar dengan suara berat. Capek rasanya kerja dari pagi sampai malam tapi gak ada hasil. Bu Ela menoleh sebentar, lalu menaruh mangkuk ke rak piring. Sabar, Pak, namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Mungkin hari ini sepi, besok bisa ramai. Namun ucapan itu hanya membuat dada Pak Jafar semakin sesak. Ia tahu betul bahwa di ujung jalan sana, warung milik Pak Irul, pesaingnya, selalu ramai pembeli. Bahkan saat ini, suara ramai orang makan bakso dan tertawa-tawa dari warung itu terdengar jelas hingga ke tempatnya. Lihat tuh, Pak Jafar menunjuk dengan dagu ke arah sana. Warung Irul nggak pernah sepi. Padahal baksonya ya biasa-biasa saja. Kenapa orang-orang nggak mau ke sini? Bu Ela mendekat, duduk di bangku di samping suaminya. Sudah, Pak, jangan iri sama orang. Rezeki masing-masing orang itu beda. Kalau memang warung Irul ramai, berarti ada usaha dia yang lebih bagus. Kita harus sabar. Namun hati Pak Jafar tak bisa tenang. Dalam pikirannya, ia merasa kalah. Ia teringat bagaimana dulu, awal membuka warung bakso, semangatnya begitu besar. Ia bahkan memberi nama warungnya dengan harapan bisa dikenal luas. Tapi kenyataannya, semakin hari pembeli makin sedikit. Anak-anaknya pun jadi ikut merasakan dampaknya. Adam, anak sulungnya yang berusia 15 tahun, seringkali harus membantu menjaga warung sepulang sekolah. Feni, anak keduanya, suka merengek minta jajan, namun kadang harus kecewa karena uang tidak ada. Sigit, si bungsu, hanya bisa bermain dengan baju lusuhnya, tidak seperti anak-anak lain yang punya mainan bagus. Pak, jangan terlalu dipikirin, kata Bu Ela lagi, mencoba menenangkan. Kalau memang rezeki kita di sini, pasti akan ada jalannya. Tapi hati Pak Jafar tetap gelap. Ia menatap panci bakso yang masih penuh, lalu menoleh keluar warung. Angin panas berhembus, membawa debu, membuat papan nama warungnya berderik pelan. Dalam hati, ia bergumam lirih, kalau ada jalan, supaya warung ini ramai, apapun akan aku lakukan. Ucapan itu seperti doa yang melayang, meski tidak terdengar siapapun. Tapi di kejauhan, entah kenapa, seekor burung gagak melintas rendah di atas atap warung. Suaranya parau, mengiris udara siang. Bu Ela sempat merinding mendengarnya. Meski ia mencoba mengabaikan, Pak Jafar menegakkan tubuhnya. Matanya penuh dengan rasa putus asa bercampur ambisi. Hari itu, di dalam warung sepi itu, lahir sebuah tekad gelap, mencari jalan pintas untuk mengalahkan pesaingnya, dan ia tidak tahu. Tekad itu akan menyeret keluarganya ke dalam kengerian yang tak terbayangkan. Malam itu, warung bakso Pak Jafar kembali sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan dengungan nyamuk yang berterbangan di dekat lampu minyak. Panci bakso masih penuh, hanya terjual beberapa mangkok saja sejak pagi. Pak Jafar duduk termenung, sementara Bu Ela sudah mengajak anak-anak masuk tidur. Pak, sudahlah, ayo tidur. Besok kita coba lagi. Jangan terus-terusan dipikirin, ujar Bu Ela dengan suara lembut, tapi Pak Jafar tidak bergeming. Ia hanya menghela napas berat. Dadanya dipenuhi rasa iri dan sakit hati. Ia tahu, di warung sebelah, Pak Irul sedang menghitung uang hasil dagang yang laris manis. Suara tawa pembeli yang mampir ke warung Irun masih terngiang-ngiang di telinga Pak Jafar, seakan mengejek dirinya yang gagal. Ketika malam makin larut, seorang lelaki tua masuk ke warung. Bajunya lusuh, wajahnya penuh kerut, matanya tajam tapi tampak aneh. Ia duduk begitu saja di salah satu kursi, tanpa memesan apapun. Warungmu sepi ya? Tanya lelaki tua itu dengan suara berat, seakan sudah tahu jawaban yang membuat hati Pak Jafar panas. Pak Jafar menatapnya curiga. Iya, Pak, memang lagi sepi. Lah, sampean siapa? Lelaki tua itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi hitamnya. Aku cuma orang singgah, tapi aku tahu kenapa warungmu kalah sama Irun. Jantung Pak Jafar berdetak cepat. Sampean tahu? Ya, jawab lelaki itu singkat.
Kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan jalan biar warungmu ramai. Bahkan lebih ramai dari Irun. Pak Jafar tertegun. Kata-kata itu bagaikan air segar di tengah dahaga. Tapi hatinya juga diliputi rasa takut. Jalan apa maksudnya? Lelaki tua itu mencondongkan tubuhnya, berbisik dengan suara parau. Ada jalan pintas, tapi bukan untuk orang yang lemah. Hanya untuk orang yang berani dan tegak. Kalau kau siap, aku bisa kenalkan dengan seorang guru yang bisa menolongmu. Mata Pak Jafar membelalak. Ia teringat wajah anak-anaknya yang sering kelaparan. Teringat ejekan tetangga yang membandingkan warungnya dengan warung Iru. Semua itu membuat hatinya semakin goyah. Apa syaratnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki itu hanya tersenyum miring. Syaratnya, nyawa manusia. Semakin dekat hubunganmu dengan tumbal, semakin kuat hasilnya. Biasanya, dimulai dari darah daging sendiri. Pak Jafar langsung merinding. Keringat dingin membasahi punggungnya. Sampean bercanda? Masak tega sama anak sendiri? Lelaki itu tertawa kecil. Suaranya serak dan membuat bulu kuduk berdiri. Kau ingin cepat kaya atau tidak? Ingat, semua orang besar, semua yang warungnya ramai tanpa alasan. Pasti ada sesuatu di baliknya. Kau tinggal pilih, tetap jadi pecundang atau ikut jejak mereka. Pak Jafar terdiam lama. Kata-kata lelaki itu menghantam batinnya. Ia memang sudah lama menahan rasa malu, menahan lapar, menahan hinaan orang. Tapi apakah ia tega? Sebelum lelaki itu pergi, ia meninggalkan satu kalimat terakhir, datanglah ke hutan sebelah timur desa, dekat pohon beringin besar. Nanti akan ada yang menunggumu. Tapi ingat, kalau kau sudah masuk, tidak ada jalan kembali. Lalu, lelaki tua itu berjalan keluar perlahan, langkahnya berat tapi mantap. Anehnya, ketika ia sampai di luar, tubuhnya seperti lenyap ditelan kegelapan malam. Pak Jafar terdiam. Hatinya kacau. Ia ingin melupakan semua ucapan itu, tapi justru semakin terngiang-ngiang di kepalanya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di kamarnya, Bu Ela dan anak-anaknya terlelap. Sementara ia terus menatap langit-langit rumah, bertanya dalam hati, haruskah aku lakukan ini? Demi keluargaku. Atau justru akan menghancurkan mereka? Hari-hari setelah pertemuan dengan lelaki tua itu, terasa begitu berat bagi Pak Jafar. Ia masih membuka warung seperti biasa, masih memasak bakso, masih melayani pembeli yang datang 1-2 orang. Tapi di dalam kepalanya, suara bisikan lelaki tua itu terus terdengar. Kalau kau mau lebih ramai dari Irun, beranilah mengorbankan darah dagingmu sendiri. Setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya, hatinya seperti diremas. Adam, anak sulungnya yang berusia 15 tahun, adalah anak yang rajin dan berbakti. Sepulang sekolah, Adam sering membantu ayahnya mengangkat galon, membersihkan meja, atau mengupas bawang. Meski capek, Adam jarang mengeluh tepat. Jangan sedih, suatu saat nanti warung kita pasti ramai, ucap Adam sambil tersenyum. Senyum polos itu menusuk hati Pak Jafar seperti pisau. Di satu sisi, ia ingin percaya ucapan anaknya. Tapi di sisi lain, bayangan kesuksesan cepat lewat jalan pesugihan semakin menguasai pikirannya. Malam itu, langit mendung. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan menimbulkan suara menyeramkan. Pak Jafar berjalan sendirian ke arah timur desa, menuju pohon beringin besar seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Dadanya berdebar, kakinya gemetar, tapi langkahnya terus maju. Sesampainya di sana, bau kemenyan langsung tercium. Di bawah pohon beringin, sudah ada sosok berpakaian hitam dengan wajah yang samar karena ditutupi kain. Sosok itu duduk bersila, dikelilingi dupa yang mengepun. Kau datang juga. Suara orang itu dalam dan berat. Pak Jafar menelan ludah. Apa benar ini tempatnya? Ya, kau sudah siap, bukan? Pak Jafar tidak langsung menjawab. Tubuhnya gemetar. Orang itu mendekat, menatap tajam seolah bisa menembus isi hati. Dengar baik-baik, katanya. Kalau kau mau warungmu ramai, kalau kau mau menyingkirkan Irun, kau harus serahkan tumbal pertama. Tumbal itu harus darah dagingmu sendiri. Anak pertamamu. Jantung Pak Jafar seperti berhenti berdetak. Adam, bisiknya pelan. Sosok berpakaian hitam itu mengangguk. Semakin dekat darahnya, semakin kuat kekuatan yang kau dapat. Kalau kau benar-benar tegar, jalan kesuksesan terbuka untukmu. Kalau ragu, jangan pernah coba-coba. Tapi ingat, kalau kau sudah mundur setelah menemuiku, hidupmu akan hancur lebih dulu sebelum sempat kaya. Kalimat itu membuat Pak Jafar terperangkap. Ia menunduk, wajahnya pucat.
Keringat dingin mengalir deras. Antara cinta seorang ayah dan nafsu dunia, ia berdiri di persimpangan gelap. Beberapa hari kemudian, Adam pulang sekolah lebih cepat dari biasanya. Ia langsung membantu ayahnya meracik bumbu. "Pak, tadi aku cerita sama teman-teman. Mereka janji besok mau makan di sini, biar warung kita nggak sepi lagi," kata Adam dengan semangat. Pak Jafar hanya menatapnya, hatinya hancur. Senyum Adam yang polos membuat tekadnya semakin rapuh. Tapi di saat yang sama suara-suara gaib seperti berbisik di telinganya, "Lakukan sekarang. Darahnya akan membuatmu berjaya." Malam itu, hujan deras turun. Petir menyambar-nyambar, membuat suasana semakin mencekam. Adam yang sedang belajar di kamarnya, dipanggil oleh ayahnya. "Adam, ikut bapak sebentar," ucap Pak Jafar dengan suara datar. "Kemana Pak? Ada yang mau bapak tunjukkan?" Adam menurut, tanpa curiga sedikit pun. Ia berjalan mengikuti ayahnya menuju belakang rumah. Melewati kebun bambu yang gelap. Tiba-tiba, di bawah remang cahaya lampu taplok, Adam melihat sesajen tergeletak di tanah. Ayam hitam, kemenyan, dan kendi berisi air merah. Adam kebingungan. "Pak, ini apa?" tanyanya dengan suara ragu. Pak Jafar tak sanggup menjawab. Tangannya gemetar memegang sebilah pisau kecil. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Maafkan bapak, Dam," bisiknya. Adam baru menyadari ada yang salah. "Pak, jangan bercanda gini. Ini seram." Ia mundur, tapi genggaman ayahnya kuat. Kilatan petir menyambar langit. Dan dalam detik yang mencekam itu, terjadilah tragedi yang akan mengubah segalanya. Jeritan Adam menggema di tengah hujan deras, tertelan oleh suara angin dan petir. Malam itu, tumbal pertama pesugihan telah dipersembahkan. Keesokan harinya, warga geger karena Adam hilang tanpa jejak. Pak Jafar hanya diam, berpura-pura ikut panik, padahal hatinya berlumur darah. Yang mengejutkan, sejak hari itu warung bakso Pak Jafar tiba-tiba ramai luar biasa. Pembeli datang berbondong-bondong, bahkan banyak yang ketagihan. Warung Pak Irul yang dulu selalu penuh, kini justru mulai sepi. Namun di balik kesuksesan itu, bayangan Adam terus menghantui Pak Jafar. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki dan bisikan lirih di dalam rumah. "Pak, kenapa bapak tega?" Sejak Adam hilang secara misterius, keadaan warung bakso Pak Jafar berubah drastis. Orang-orang yang dulu enggan mampir, kini justru berbondong-bondong datang. Dari pagi hingga malam, warung itu tak pernah sepi. Pembeli rela antre panjang, bahkan ada yang datang dari desa lain hanya untuk mencicipi. Kuah baksonya terasa gurih dan kental, berbeda dengan sebelumnya. Daging baksonya punya tekstur unik, sedikit keras, mirip kerikil, tapi justru bikin ketagihan. Entah kenapa, sekali orang mencoba, mereka pasti ingin kembali lagi. "Wah, enak sekali, Pak. Baksonya beda sama yang lain," seru seorang pelanggan sambil menyuap bakso panas ke mulutnya. Betul. Rasanya bikin nagih," sambung yang lain. Pak Jafar hanya tersenyum tipis. Di balik wajahnya yang terlihat bangga, hatinya sebenarnya dihantui rasa bersalah. Setiap kali melihat mangkok bakso, ia teringat wajah Adam malam itu, tatapan mata penuh ketakutan sebelum tubuhnya hilang di telan gelap. Tapi rasa takut itu perlahan terkubur oleh kepuasan melihat pundi-pundi uang yang masuk warung Pak Irul, yang dulunya selalu ramai, kini mulai ditinggalkan. Pembeli lebih memilih datang ke warung Pak Jafar. Banyak yang berbisik, "Bakso Irul rasanya biasa. Lebih enak baksonya Jafar." Pak Irul sendiri mulai heran sekaligus iri, tapi tak bisa berbuat banyak karena pembeli semakin banyak. Pak Jafar akhirnya merekrut beberapa karyawan. Awalnya hanya 2 orang, lalu bertambah menjadi 7 karena pelanggan terus membludak. Setiap hari panci besar berisi kuah harus diganti berkali-kali, daging harus diolah dalam jumlah banyak, dan meja-meja tak pernah kosong. Uang mengalir deras. Pak Jafar bisa membeli perabot baru, memperbaiki rumah, bahkan membeli sepeda motor untuk mengantar belanjaan. Orang-orang mulai memuji-muji keberhasilannya. "Hebat sekali si Jafar. Dulu warungnya sepi, sekarang sukses besar. Kalau terus begini, dia bisa lebih kaya dari Irun." Tapi di balik kesuksesan itu, Bu Ella mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan semua karyawan pulang, Bu Ella mendapati suaminya duduk sendirian di dapur. Di hadapannya ada kemenyan yang masih mengapul. Bau menyengat memenuhi ruangan. "Pak, apa yang kamu lakukan ini?" tanya Bu Ella dengan wajah tegang. Pak Jafar terkejut, buru-buru mematikan kemenyan itu. "Anggar, cuma
Ia doa-doa biar warung kita lancar. Tapi Bu Ella tidak percaya begitu saja. Doa apa pakai kemenyan begitu? Aku mulai curiga sejak Adam hilang. Warung kita mendadak ramai. Ada hubungannya kan? Wajah Pak Jafar seketika pucat. Ia tak bisa menjawab. Hanya terdiam, matanya menatap lantai, air mata Bu Ella jatuh. Pak, jangan bilang kamu mengorbankan anak kita. Sudahlah, El. Bentak Pak Jafar tiba-tiba. Jangan tanya macam-macam. Semua ini demi kita, demi keluarga kita. Kalau aku nggak lakukan itu, kita bakal terus miskin, jadi bahan hinaan orang. Bu Ella terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Sejak malam itu, hatinya diliputi ketakutan. Ia mulai melihat keanehan di rumah mereka. Suara langkah kakek di kamar Adam, suara bisikan lirih di tengah malam. Bahkan kadang terlihat bayangan anak laki-laki melintas di dapur. Namun yang paling membuatnya ngeri adalah ketika Feni, anak perempuannya yang berusia 10 tahun, berkata polos, "Bu, tadi malam aku mimpi Kak Adam, dia nangis." Katanya kedinginan dan gelap sekali. Tubuh Bu Ella langsung lemas mendengar itu. Ia yakin ada harga besar di balik kesuksesan mendadak suaminya. Sementara itu, Pak Jafar justru semakin sibuk melayani pelanggan. Ia menutup telinga dari semua bisikan gaib, berpura-pura tidak tahu. Baginya, yang penting warungnya kini dikenal dengan nama bakso kerikil, karena tekstur baksonya yang unik. Nama itu cepat menyebar ke berbagai desa, namun semakin hari, semakin dalam pula hutang jiwanya pada pesugihan itu. Dan ia tidak sadar, setiap porsi bakso yang terjual adalah satu langkah menuju neraka yang menunggu. Kesuksesan warung bakso kerikil terus melejit. Dari pagi sampai malam, antrean panjang tak pernah putus. Karyawan sibuk mondar-mandir, keringat bercucuran, tapi wajah mereka tetap sumringah karena dagangan laris. Uang mengalir deras, bahkan Pak Jafar mulai bisa menyimpan tabungan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, malam-malam Pak Jafar selalu dihantui rasa was-was. Ia tahu, pesugihan yang ia jalani tidak berhenti hanya pada Adam. Ia teringat jelas ucapan sosok berpakaian hitam di bawah beringin waktu itu, setiap tahun. Terutama malam 1 Suro, kau harus menyerahkan tumbal baru. Kalau tidak, hidupmu yang akan digantikan. Ucapan itu berputar-putar di kepalanya. Dan kini, malam 1 Suro semakin dekat. Malam itu, setelah warung tutup dan semua karyawan pulang, Pak Jafar duduk di dapur dengan wajah gelisah. Bu Ella menghampiri, duduk di sampingnya. "Pak, sejak Adam hilang, aku nggak bisa tidur nyenyak. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan," kata Bu Ella dengan suara lirih. Pak Jafar menunduk, tidak berani menatap istrinya. Aku nggak punya pilihan, El. Kalau aku berhenti, kita semua bisa jadi tumbalnya." Mata Bu Ella melebar. "Astagfirullah. Jadi benar, Pak, sampai kapan kita harus seperti ini? Jangan main-main sama hal gaib. Itu bukan rezeki halal." Pak Jafar menatap istrinya dengan tatapan keras. "Kamu pikir aku mau begini? Aku juga takut, El. Tapi jalannya sudah terlanjur dibuka. Kalau aku mundur sekarang, habislah kita." Air mata Bu Ella jatuh. Ia ingin lari dari semua ini. Tapi anak-anaknya yang tersisa, Feni dan Sigit, masih kecil. Ia tak tega meninggalkan mereka. Hari-hari berlalu cepat. Malam 1 Suro pun tiba. Langit tampak gelap pekat. Angin berhembus kencang seolah membawa aroma kematian. Malam itu, satu karyawan baru yang bekerja di warung, seorang pemuda bernama Bayu, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Keesokan harinya, orang-orang desa heboh. "Bayu kemana?" Katanya tadi malam masih pulang dari warung Jafar. Ada yang mencari ke sungai, ada yang keliling hutan, tapi tidak ada yang menemukannya. Pak Jafar pura-pura ikut kebingungan. Padahal ia tahu persis bahwa Bayu telah menjadi tumbal kedua pesugihannya. Tahun berikutnya, malam 1 Suro kembali menagih. Kali ini giliran tumbal ketiga, salah satu karyawan perempuan. Ia hilang saat pulang dari warung. Hanya sandal dan kainnya yang tertinggal di jalan. Tahun berikutnya lagi, tumbal keempat pun jatuh. Seorang karyawan lain ditemukan mati mengenaskan bisawan dengan tubuh kaku dan mata melotot, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Sebelum ajal menjemputnya, satu persatu, karyawan yang dulu penuh semangat, kini menjadi korban. Orang-orang desa mulai curiga. Aneh ya, tiap tahun ada saja orang yang hilang atau mati. Semuanya pernah kerja di warung Jafar, tapi tidak ada yang berani bicara terus terang.
Rezeki yang datang dari warung itu seolah membuat banyak orang buta. Bu Ella semakin ketakutan. Malam-malam ia sering mendengar suara tangisan anak kecil di kamar kosong Adam. Kadang ia melihat sosok karyawan yang sudah mati berdiri di dapur. Tubuhnya berlumuran darah sambil menatap kosong. Ia mencoba menegur suaminya. "Pak, hentikan semua ini. Aku nggak tahan. Setiap malam aku lihat bayangan orang-orang yang kamu tumbalkan. Mereka gentayangan di rumah ini." Tapi Pak Jafar hanya menggeleng keras. "Kalau aku berhenti sekarang, yang jadi tumbalnya bisa kita semua. Kamu, Vini, Sigit. Kalian gak akan selamat." Ucapan itu membuat Bu Ella terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, keluarganya kini benar-benar terjebak. Namun, pada malam satu suro berikutnya, tumbal kelima sudah disiapkan. Seorang karyawan baru yang ternyata seorang santri muda. Berbeda dengan karyawan sebelumnya, pemuda ini terlihat rajin salat, sering mengaji di sela-sela waktunya, dan tutur katanya sopan. Pak Jafar awalnya merasa yakin semua akan berjalan lancar seperti biasanya. Tapi ia tidak tahu bahwa kali ini tumbal itu tidak akan mudah diserahkan, dan malam itu, rencana pesugihannya mulai goyah. Bintang malam satu suro kembali tiba. Desa terasa sunyi, hanya suara angin dan lolongan anjing yang terdengar sesekali. Langit mendung. Bulan tertutup awan pekat. Di dapur rumahnya, Pak Jafar sudah menyiapkan sesajen, ayam hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air merah. Bau menyengat memenuhi ruangan, membuat bulu kuduk berdiri. Target tumbal kali ini adalah seorang pemuda bernama Raka, karyawan baru di warungnya. Raka dikenal sopan, rajin bekerja, dan yang paling penting, seorang santri yang tekun beribadah. Hampir setiap malam setelah warung tutup, Raka masih menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Pak Jafar sebenarnya sedikit ragu. Ada bisikan dalam hatinya, kenapa harus dia? Dia anak baik, tapi suara gaib yang selalu menghantui kepalanya semakin keras. Kau tak bisa memilih. Pesugihan sudah menagih. Kalau tidak dia, keluargamu yang akan jadi gantinya. Malam itu, Pak Jafar memanggil Raka dengan alasan tertentu. "Rak, tolong ikut Bapak sebentar ke belakang. Ada barang yang harus diangkat." Raka mengangguk tanpa curiga. Ia berjalan mengikuti Pak Jafar ke kebun bambu di belakang rumah. Angin berdesir, dedaunan bergesekan. Suara malam terdengar makin mencekam. Saat sampai di tempat itu, Raka melihat sesajen di tanah. Bau kemenyan semakin menusuk. Ia terdiam, menatap tajam ke arah Pak Jafar. "Pak, ini apa?" tanyanya pelan tapi tegas. Pak Jafar menunduk, tangannya gemetar memegang sebilah pisau kecil. "Maafkan Bapak, Rak. Ini harus dilakukan. Kalau tidak, aku, keluargaku, akan habis." Mata Raka melebar. Ia cepat mundur beberapa langkah. "Astagfirullah. Jadi benar apa yang orang bilang. Pak, Bapak main pesugihan, ya? Dan sekarang Bapak mau jadikan saya tumbalnya?" Pak Jafar tidak menjawab. Air matanya jatuh, wajahnya kacau. Suara gaib makin menguat di telinganya. "Tusuk sekarang. Kalau tidak, nyawa anakmu dan istrimu jadi gantinya." Raka langsung membaca doa, suaranya lantang. "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pak, sadarlah. Ini semua kerjaan jin terkutuk. Jangan biarkan setan menguasai Bapak." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Suara bambu bergemuruh. Bayangan hitam bergerak di sekeliling mereka. Sesuatu yang tidak terlihat seperti marah, karena Raka berani melawan. Raka lari secepatnya, meninggalkan Pak Jafar yang masih berdiri gemetar. Ia tahu nyawanya sedang dipertaruhkan. Malam itu juga, ia pergi menemui guru ngajinya, seorang kiai yang disegani di desa, di pesantren kecil. Raka menceritakan semuanya dengan napas terengah. "Kiai, benar, Pak Jafar melakukan pesugihan. Saya hampir jadi tumbalnya malam ini. Kalau tidak saya lawan dengan doa, mungkin saya sudah mati." Kiai itu terdiam, wajahnya muram. Ia sudah lama mendengar kabar buruk tentang warung bakso Pak Jafar, tentang karyawan yang hilang setiap tahun. Tapi baru kali ini, ada saksi hidup yang menguatkan. "Raka, kamu sudah lakukan hal benar dengan lari. Ini sudah kelewatan. Setan sudah terlalu dalam merasukinya. Kalau dibiarkan, akan semakin banyak korban," kata sang kiai dengan suara tegas. Raka menunduk. "Apa yang harus kita lakukan, Kiai?" "Kita harus melawannya. Ilmu hitam tidak akan pernah menang melawan doa dan iman. Tapi ini bukan perkara mudah. Jin pesugihan itu sangat kuat, apalagi sudah menelan banyak tumbal. Kita harus bersiap."
Sementara itu, di rumahnya, Pak Jafar terduduk lemas. Pisau masih di tangannya, tapi ia tak sanggup bergerak. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Suara gaib kembali berbisik di telinganya, kali ini lebih keras, lebih menyeramkan, kau gagal. Tumbalmu lari, maka sebagai gantinya, keluargamulah yang akan kami ambil. Pak Jafar berteriak histeris, menutup telinganya, tapi suara itu semakin kuat. Malam itu ia benar-benar merasa hidupnya akan segera dihantam bencana, dan dari kejauhan, tanpa ia sadari, kekuatan doa para santri sudah mulai bergerak. Pertarungan besar antara kegelapan dan cahaya iman tak bisa dihindari lagi. Malam itu desa terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Angin berhembus kencang, dedaunan berjatuhan, dan langit seolah murka. Di rumahnya, Pak Jafar duduk di ruang tengah dengan wajah pucat pasi. Ibu Ella mencoba menenangkan, tapi suaminya terus menggigil. Matanya liar seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ella, mereka marah. Mereka mau ambil anak-anak. Bisiknya dengan suara serak. Ibu Ella ketakutan, memeluk erat Adam, Feni, dan Sigit yang tak mengerti apa-apa. Anak-anak itu hanya bisa menangis ketakutan melihat ayahnya bertingkah aneh. Sementara itu, di pesantren, Kiai dan beberapa santri sudah berkumpul. Mereka menyalakan lampu minyak, membawa kitab suci, dan membaca doa dengan khusyuk. Raka duduk di samping gurunya, wajahnya masih pucat, karena teringat hampir jadi korban tumbal. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, kata Kiai dengan tegas. Kalau dibiarkan, keluarga Pak Jafar akan celaka. Jin pesugihan tidak pernah mau kalah. Mereka akan menagih janji. Para santri mengangguk. Malam itu mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Jafar. Di sisi lain, makhluk gaib pesugihan sudah mulai menampakkan wujudnya. Sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam muncul di sudut rumah Pak Jafar. Matanya merah menyala. Mulutnya dipenuhi taring panjang. Aku sudah beri kau rezeki. Jafar, tumbalmu gagal. Maka keluargamulah gantinya. Suara makhluk itu menggelegar seperti guntur. Pak Jafar langsung tersungkur, menangis meraung. Jangan-jangan ambil mereka. Ambil aku saja. Tapi makhluk itu hanya tertawa. Kau tak berhak menawar. Ingat janjimu. Darah harus dibayar dengan darah. Ibu Ella menjerit histeris saat bayangan hitam itu melayang mendekati anak-anak. Adam mencoba melindungi adiknya, meski tubuhnya gemetar. Tiba-tiba pintu rumah terbuka keras. Kiai bersama para santri masuk sambil melantunkan ayat-ayat suci. Suara doa menggema memenuhi ruangan, membuat hawa dingin berubah menjadi panas. Makhluk pesugihan itu meraung, tubuhnya mengepul asap hitam. Berani sekali kalian mencampuri urusan ini. Kiai berdiri tegak, menatap tajam ke arah makhluk tersebut. Setan, kau tidak berhak mencederai keluarga ini. Pergilah sebelum doa kami membakar tubuhmu. Pertarungan pun dimulai. Para santri duduk melingkar, membaca doa dengan lantang. Raka ikut bersuara, meski jantungnya berdegup kencang. Ayat-ayat suci yang dibaca terdengar semakin keras. Seperti pedang tajam yang menusuk kegelapan, makhluk itu menjerit. Tubuhnya menggeliat kesakitan, tapi ia melawan dengan dahsyat. Angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Jendela pecah, atap berderak, lampu minyak hampir padam. Barang-barang di rumah beterbangan, membuat anak-anak berteriak ketakutan. Pak Jafar hanya bisa memeluk lututnya, menutup wajahnya dengan tangan. Ia merasa sangat bersalah, tapi tak berdaya menghentikan semua ini. Kiai terus melantunkan doa, suaranya semakin lantang, matanya tajam penuh keyakinan. Dengan izin Allah, setan ini akan binasa. Makhluk pesugihan itu meraung semakin keras. Tubuhnya mulai terbakar cahaya putih dari doa yang terus dibacakan. Tapi sebelum lenyap, ia melompat mendekat ke arah Adam, seolah ingin menyeretnya sebagai tumbal terakhir. Kiai segera mengangkat tangannya, berteriak membaca doa pemutus. Cahaya terang memancar dari mulut para santri yang melantunkan ayat terakhir. Makhluk itu terpental, tubuhnya meledak menjadi asap pekat, lalu lenyap dalam teriakan panjang yang mengguncang malam. Rumah mendadak hening. Hanya suara isak tangis anak-anak dan Ibu Ella yang terdengar. Para santri masih berzikir, menenangkan diri dari pertempuran barusan. Pak Jafar terduduk lemas, wajahnya penuh air mata. Ia menatap Kiai dengan pandangan kosong. Kenapa saya begitu bodoh, Kiai? Kenapa saya memilih jalan ini gelihat? Keluarga saya hampir hancur gara-gara saya. Kiai hanya menatapnya dalam-dalam. Kau dipermainkan oleh nafsu dan setan, Jafar. Jalan pesugihan selalu berakhir dengan kehancuran. Kau masih bisa bertobat, tapi jalanmu tidak akan mudah.
Pak Jafar menangis semakin keras. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa penderitaan sebenarnya baru saja dimulai. Karena meski makhluk itu berhasil diusir malam ini, janji darah yang telah ia buat tidak bisa begitu saja terhapus. Beberapa hari setelah pertempuran dengan jin pesugihan, rumah Pak Jafar tidak pernah sama lagi. Meski makhluk itu diusir oleh doa para santri, hawa gelap masih menyelimuti rumahnya. Malam-malam terasa lebih dingin, suara-suara aneh sering terdengar, dan keluarga Pak Jafar hidup dalam ketakutan. Ibu Ella sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki berlari di dalam rumah, padahal semua anaknya sudah tidur. Adam, anak sulungnya, sering bermimpi buruk melihat sosok hitam bertaring menjerit memanggil namanya. Sementara Feni dan Sigit semakin sering sakit-sakitan, tubuh mereka lemah tanpa sebab. Pak Jafar, di sisi lain, semakin terpuruk. Ia mengurung diri di kamar, jarang makan, rambutnya mulai berantakan, matanya cekung. Ia merasa dosa-dosa pesugihannya terus menuntut balas. Suatu malam, ketika listrik padam, keluarga itu hanya mengandalkan lampu minyak. Angin bertiup kencang, membuat suasana semakin mencekam. Ibu Ella mencoba menenangkan anak-anak yang ketakutan. Tidak apa-apa nak, ini hanya mati lampu biasa, ucapnya sambil memeluk Feni dan Sigit. Namun tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu belakang. Tok-tok, tok, suaranya berat dan lambat, seolah-olah ada sesuatu yang besar berdiri di luar. Adam memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela untuk mengintip, lalu wajahnya langsung pucat pasi. Bubu, di luar ada sosok hitam gede sekali, matanya merah. Ibu Ella berteriak histeris, langsung menutup jendela dengan cepat. Sementara itu, dari luar terdengar suara mengerikan. Janji belum lunas, kami akan ambil satu persatu. Malam itu, Adam tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Saat Ibu Ella terbangun, ia mendapati tempat tidur anak sulungnya kosong. Jendela kamar terbuka, tirainya berkibar-kibar diterpa angin. Di lantai hanya ada bercak tanah basah seperti bekas telapak kaki besar. Teriakan Ibu Ella membangunkan seisi rumah. Jafar, Adam hilang. Adam diambil mereka. Pak Jafar berlari dengan wajah panik, tapi langkahnya limbung. Ia menjerit memanggil nama anaknya keluar rumah. Namun, yang terdengar hanya suara angin malam dan lolongan anjing dari kejauhan. Adam tak pernah kembali. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Feni yang biasanya ceria tiba-tiba sering melamun. Matanya kosong, tubuhnya pucat, dan ia sering bicara sendiri. Kadang ia berkata pelan, "Kak Adam kedinginan." Kak Adam menangis. Mereka bawa Kak Adam ke tempat gelap. Pak Jafar dan Ibu Ella hanya bisa menangis mendengar itu. Mereka sadar, Feni sudah diganggu roh-roh pesugihan. Hingga suatu malam, Feni mendadak kejang-kejang. Tubuhnya menggeliat di lantai, matanya terbalik putih, mulutnya berteriak dengan suara bukan miliknya. Giliranku tiba. Tak lama setelah itu, Feni meregang nyawa di pangkuan ibunya. Kematian Feni membuat keluarga itu makin hancur. Sigit, anak bungsu, menjadi sangat ketakutan. Ia tidak mau tidur sendiri, selalu menempel pada ibunya. Tapi petaka terus berlanjut. Pada malam Jumat Kliwon, Sigit tiba-tiba lenyap dari rumah. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda. Hanya boneka kecil kesayangannya yang tergeletak di depan pintu dengan bercak darah segar. Ibu Ella pingsan melihatnya. Kini yang tersisa hanya Pak Jafar dan istrinya. Warung bakso yang dulu ramai, kini sepi. Para karyawan satu persatu pergi karena ketakutan mendengar kabar buruk tentang keluarga majikannya. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik, bahkan banyak yang menjauhi rumah mereka. Pak Jafar tidak berhenti menangis. Ia sering duduk di pojokan, mencakar wajahnya sendiri, rambutnya kusut. Mulutnya berulang-ulang bergumam, "Kenapa bukan aku? Kenapa harus mereka? Kenapa anak-anakku?" Ibu Ella juga semakin terpuruk. Setiap malam ia terdengar meratap, memanggil nama anak-anaknya yang sudah tiada. Namun semua itu belum berakhir. Karena janji pesugihan belum sepenuhnya terbayar, malam terasa semakin panjang bagi Pak Jafar dan Ibu Ella. Setelah kehilangan Adam, Feni, dan Sigit, rumah itu sepi dan dingin. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada suara ribut mereka yang biasanya mengisi hari. Hanya suara angin yang mendesir, membuat dinding rumah berderak. Warung bakso yang dulu ramai pembeli kini benar-benar kosong. Meja kursi berdebu, mangkuk-mangkuk kotor tak lagi terpakai. Para karyawan yang tersisa memilih pergi karena takut. Mereka mendengar kabar anak-anak Pak Jafar satu persatu mati dengan cara aneh. Bahkan beberapa tetangga menjauh
Tidak ada yang berani menolong. Pak Jafar semakin terpuruk. Rambutnya kusut, matanya merah, tubuhnya kurus. Ia sering duduk di depan warung sambil menatap kosong jalanan. Mulutnya bergumam tak jelas. Kadang ia bicara sendiri, seolah-olah anak-anaknya masih ada. Adam, makan nak. Ini bakso kesukaanmu. Feni, jangan rebutan ya. Sigit, ayo duduk sini sama bapak. Ibu Ella tak kalah hancur. Ia sering menangis tanpa henti. Suaranya serak karena terlalu sering meratap. Kadang ia berdiri di halaman tengah malam, memanggil-manggil nama anaknya, berharap mereka pulang. Suatu malam satu suruh kembali datang, malam yang penuh dengan hawa mistis. Langit gelap, bulan tertutup awan pekat, angin bertiup kencang membuat pepohonan berderak. Malam itu, Pak Jafar merasakan kehadiran sesuatu di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang mengerikan dari belakang rumah. "Haha Jafar, kau pikir bisa lari dari janji? Tumbalmu sudah habis. Kini giliranmu dan istrimu." Pak Jafar dan Ibu Ella saling berpegangan. Tubuh mereka gemetar hebat. Bayangan hitam besar muncul di ruang tengah. Matanya menyala merah, lidahnya panjang menjulur. Tubuhnya berasap hitam pekat. "Tidak, jangan ambil dia. Jangan ambil istriku." Pak Jafar berteriak sambil memeluk erat Ella. Makhluk itu hanya tertawa. "Kau sudah menyerahkan anak-anakmu. Kini janji harus dilunasi. Kau akan mati dalam penyesalan, Jafar." Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok-tok, tok keras dan berat. Pintu itu terbuka sendiri, dan dari kegelapan masuklah 3 sosok kecil. Wajah pucat, mata kosong, tubuh kurus dengan pakaian terakhir yang mereka kenakan. Itu Adam, Feni, dan Sigit. Ibu Ella langsung berteriak histeris, hampir pingsan melihat anak-anaknya datang dengan wujud menyeramkan. Mereka berjalan kaku mendekati orang tuanya. Suara mereka parau, bergema tak wajar. "Bapak, kenapa tega serahkan kami? Kami lapar. Kami kedinginan di sana. Sekarang temani kami, Pak." Pak Jafar jatuh tersungkur, menangis merong. Wajahnya penuh air mata dan ingus. "Ampun, nak. Ampun, Bapak salah. Bapak cuma ingin kalian hidup enak. Bapak bodoh. Bapak jahat." Tapi sosok anak-anak itu terus mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh tubuh Ibu Ella dan menariknya. Ibu Ella berteriak, berusaha lepas, namun tubuhnya seperti lumpur. Bayangan hitam itu mengikatnya, menyeretnya ke kegelapan bersama anak-anaknya yang sudah menjadi arwah. "Jafar, tolong aku!" jerit Ella terakhir kali sebelum lenyap. Pak Jafar merangkak mencoba mengejar, tapi semua sudah terlambat. Kini, tinggal dia sendiri di rumah yang gelap. Makhluk pesugihan itu berdiri di hadapannya, wajahnya semakin mengerikan. "Itulah harga dari keserakahanmu. Kau akan hidup tersiksa sampai gila, Jafar." "Haha." Suara tawa itu menggema, lalu bayangan hitam menghilang bersama kegelapan. Pak Jafar terbaring di lantai, menangis merong, rambutnya ia tarik sampai rontok, wajahnya penuh cakaran. Sejak malam itu, ia benar-benar kehilangan akal sehat. Orang-orang desa sering melihatnya berjalan keliling kampung dengan pakaian kompang-camping, membawa mangkuk bakso kosong sambil berbicara sendiri. "Ayo makan, nak. Bakso kerikilnya enak sekali. Ayo habiskan," katanya dengan senyum aneh, seolah-olah anak-anaknya masih hidup. Warga desa hanya bisa menggelengkan kepala, merasa ngeri sekaligus iba. Warung bakso yang dulu ramai kini terbengkalai, dipenuhi debu. Dan orang-orang percaya tempat itu telah dikutuk. Begitulah akhir kisah Pak Jafar, seorang pria yang rela menyerahkan keluarganya demi jalan pesugihan. Keserakahannya membawanya pada kehancuran, kehilangan segalanya. Dan akhirnya gila sendiri di bawah kutukan yang tak pernah terhapus. Karena pada akhirnya, setiap perjanjian dengan setan tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Hanya penderitaan dan penyesalan.